rupiah di sell off gila-gilaan. Dan kalau kita lihat, kalau harga rupiah itu melemah kan berarti karena ada orang jual. Nah, kalau sudah dijual, duitnya kan pasti dipindah. Ini pindah kemana? Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan sebenarnya ini justru bukan masalah Indonesia lagi diserang, tapi justru memang nggak usah bikin bangkrut sendiri, gitu aja. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Ya, halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya, Francisca Rati. Ada teka-teki besar sedang berkecamuk di jantung pasar keuangan domestik. Di saat indeks saham dan rupiah mencoba bangkit mencari titik kestabilan baru, di balik layar justru berlangsung anomali yang membingungkan pelaku pasar. Investor asing justru terpantau terus angkat kaki melakukan aksi jual bersih secara masif hingga menyentuh angka triliunan rupiah. Pasar global bahkan sempat ramai membicarakan fenomena dingin, sell Indonesia. Benarkah badai krisis datang menerjang? Dan point of view kali ini kita akan bongkar antek asing. Siapa operasi senyap incar kedaulatan ekonomi Indonesia? Dan tentunya untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Astronaci founder dan CEO Gema Guyardi. Halo, Captain, apa kabar? Nice to meet you finally. Nice to meet ya, you, sebelumnya ya. Kita Zoom. Iya, Zoom terus akhirnya ketemu muka nih sekarang. Ini hari ini karena kebetulan hadir langsung ya di studio, kita mau kupas tuntas bongkar semua. Siap dikuliti. Sudut pandang seorang Gema Guyardi. Okay. Nah, Cap, ini kan ada isu ya, terkait apakah benar Indonesia di dalam ancaman nih? Nah, ancamannya itu bentuknya apa sih, Cap? Apakah memang terkait manipulasi pasar kah, framing kah, atau apa yang lagi nyata itu apa? Kita mulai dari POV saya, sekali lagi, The Untold Story yang saya publish di YouTube Astronaci ya. Karena Astronaci kan sebenarnya investment research company, jadi kita tuh merasa ini tidak hanya urusan politik lagi, karena ini sudah bicara tentang global economy. Nah, karena ini sudah global economy, makanya kita langsung turun untuk melakukan kajian dan research. Dan saya menemukan di Untold Story, mungkin kalau belum nonton, teman-teman bisa nonton ya. Itu yang versi pertama dan versi kedua. Versi pertama itu menceritakan tentang dugaan POV saya bahwa apa yang terjadi di Indonesia kali ini itu tidak hanya terjadi karena internal manajemen Indonesia yang kurang baik, tetapi ditunggangi oleh kepentingan asing yang tidak suka Indonesia berdaulat. Dan itu saya comparing antara Pak Presiden Soeharto dan Pak Prabowo, di mana konsepnya sama. Waktu Pak Presiden Soeharto itu pingin menjalankan kedaulatannya untuk membeli peralatan militer dari Rusia pada saat itu New York Times kalau tidak salah itu merasa ini adalah tamparan buat Amerika. Waktu itu sempat mempublikasi seperti itu, dan tidak lama Pak Harto dipaksa mengambil pinjaman dari IMF, dan itu Kamdesus akhirnya juga mengumumkan kan bahwa memang mereka yang ngedesain untuk Pak Harto jatuh gitu ya. Nah, di eranya Pak Prabowo ini kita melihat bahwa beliau ini kurang lebih sama, dan dia bermain dua kaki. Setelah satu hari bahkan setelah pelantikan dia langsung pergi ke Eropa untuk join BRICS misalnya. Terus kemudian beli minyak di Rusia, kontraknya 100 sampai 150 juta barrel, habis itu beli alutsista dengan Prancis. Ini dugaan saya membuat Amerika tuh nggak happy. Dan akhirnya kan repetitionnya adalah
IMF juga nawarin pinjaman yang ditolak mentah-mentah sama Pak Purbaya pada saat itu kan. Nah ini membuat sebuah gejolak menurut saya. Tidak lama kemudian dikirimkanlah yang namanya MSCI. Kalau zaman dulu itu bank yang di Indonesia diacak-acak kreditnya semuanya. Kalau sekarang MSCI-nya diturunkan untuk ngacak-acak yang namanya bursa efek kita gitu. Yang mana di bursa efek ini kan banyak orang-orang yang milenial juga atau anak-anak muda yang banyak menaruh uangnya di situ, sehingga ini yang diserang pertama adalah kredibilitas daripada pemerintah. Kalau dikatakan apakah itu cocok logi, Pak? Tidak. Jadi pada dasarnya semua keilmuan itu dasarnya ya cocok logi. Hanya saja kan di analisis metodologi penelitian secara empiris, dan kalau Anda pelajarin teori tentang ini adalah Thomas Kahn itu menyatakan ya di dalam bukunya Structure of the Structure itu pandangan tradisional atau positivisme itu ya, yang percaya bahwa sains itu 100% objektif itu nggak mungkin karena semuanya itu berdasarkan asumsi, pengamatan. Nah ini adalah pengamatan yang menurut saya cukup jalan nih, sampai saya masuk di Untold Story 2, itu saya menceritakan bahwa Indonesia ini uangnya lari ke Singapura nih. Itu sebelum rame sel Singapura tuh. Jadi saya keluarin kontennya, saya tunjukin bahwa ada seseorang atau duit yang mengalir ke Singapura atau yang mengontrol Indonesia ini, dia check out dari rupiah, dia sell off, duitnya pindah ke Singapura. Karena pada saat itu US dollar tidak menguat signifikan. US dollar itu dari mana? Ada seseorang, Cap. Iya, seseorang. Seseorang, ya, jadi bisa, bukan negara ya? Bisa seseorang atau komplotan atau gerombolan ya, kita bisa bilang itulah gerombolan si berat gitu ya. Karena yang kita lihat adalah terjadi sell off di rupiah bukan karena US dollarnya yang sangat menguat. Nah US dollar itu kan parameternya di XY. DXY gitu ya, kalau kalian lihat itu adalah indeks US dollar, dan pada saat itu harganya cuma di 92 sampai 97, nggak sampai 120 indeksnya. Itu rupiah di sell off gila-gilaan, dan kalau kita lihat kalau harga rupiah itu melemah kan berarti karena ada orang jual. Nah kalau sudah dijual duitnya kan pasti dipindah. Ini pindah kemana? Nah saya langsung curiga ini kayaknya, coba kita intip Singapura gimana. Waktu saya lihat Singapura, wah chartnya langsung terbang sekali. Berarti ada orang yang punya uang di Singapura, asetnya di Singapura, yang pada saat ini dia memegang barang di Indonesia, baik itu dari saham, terus mungkin reksadana ataupun surat berharga negara, dia jual. Dan memang datanya demikian, ada 25 triliun capital outflow dari bond, terus kemudian ada yang dari capital market 60-an triliun, ada capital outflow di situ. Duitnya kemana? Balik ke kandangnya Singapura, makanya Singapura dolarnya naik kencang. Dan selain itu, kita percaya bahwa Singapura ini adalah tempat keempat favorite daripada Eropa, Amerika untuk investasi, untuk taruh dananya di situ. Jadi kayak mereka tuh parkirin kapal perang ekonominya tuh di Singapura untuk ngehajar negara-negara seperti kita yang merasa perlu dipunish. Nah, ini yang menurut saya sebuah hal yang perlu diperhatikan. Mungkin orang-orang yang tidak memiliki dasar pemahaman, dia akan bilang, wah si Gema ini basarnya pemerintah nih. Ini bukan masalah basar pemerintah, datanya sudah ada, jelas ada capital outflow ke sana. Nah, kenapa orang spot internal kita kan memang bobrok? Saya percaya dan saya setuju internal kita tuh ngaco. Manajemen tata kelola negara kita tuh nggak karu-karuan sekarang. Tidak ada koordinasi yang benar, asal membuat keputusan ya kan. Itu dipakai. Masalahnya itu adalah lubang atau celah yang dipakai untuk mengamplifikasi masalah yang ada di negara ini. Tapi ini kayaknya agak-agak mulai tepi jurang. Karena kalau misalnya kita bicara ibaratnya isu, karena kan selama ini agak berbeda ya, karena memang selama ini kan dilempar bahwa ada tanda kutip nih antek asing yang memang mencoba untuk menggoyang pemerintahan saat ini. Nah itu memang digunakannya lewat jalur ekonomi ini. Pasti. Segala sesuatu kalau mau ngerusakin negara, yang pertama goyang ekonominya dulu. Habis itu hantam krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya, dan kemudian kudeta pemimpinnya. Itu polanya begitu. Nah ini kan memang sudah banyak ya terjadi ibaratnya contoh-contoh negara yang sudah digoyang seperti itu. Ya kan? Contohnya Maduro diculik, itu aja kan simple. Dan itu udah terang-terangan, culik aja selesai kan. Ini era yang memang tidak pernah ada di buku lagi. Zaman sekarang tuh nyulik presiden itu udah bukan hal yang tabu gitu ya. Bukan perang, tapi negara itu diculik presidennya lalu diakuisisi, udah sesimpel itu. Jadi ini menarik sekali yang terjadi di era sekarang ini. Ini geopolitik kita tuh bergeser dari yang geopolitik tradisional menjadi New World Order geopolitik. Terus kemudian Iran tiba-tiba dihantam Khamenei, dirobohkan.
ya kan? Padahal tadinya sekuat itu. Iya, terus kemudian ya berusaha nanti yang dari gengnya Pahlavi kan otomatis. Karena kan kita tidak bisa menutup fakta bahwa Iran itu negaranya sendiri itu Persia. Nggak perlulah kita bawa-bawa agama di sini. Ini kan bukan bicara masalah agama, ini bicara masalah sejarah peradaban bangsa Persia gitu ya. Iya. Yang tiba-tiba tahun 1976 masuklah gengnya Khamenei ini, terus kemudian negaranya berubah. Yang dulunya orang Persia itu sangat moderat, ada orang pakai bikini di pantai, sekarang kan semuanya nuansanya adalah nuansa Muslim kan. Kan itu fakta. Nah, terus ketika Amerika mulai masuk dengan tuduhan bahwa ada nuklir dan seterusnya kan itu mirip polanya seperti yang ada di Greenland, ancamannya demikian. Nah, jadi memang kita memasuki tahap baru di mana setelah diakuisisi mereka akan invest gitu. Kayak sekarang di Venezuela invest, nah, ini di Iran kan sebenarnya udah mau diinvest, cuma si Amerika sama Israel konflik lagi kan, terus kemudian perjanjian damai ya nantinya juga akan damai, at the end dia akan diinvest karena di dalam meruntuhkan sebuah negara yang ingin diakuisisi, lihat yang dihantam pertama adalah ekonominya. Tapi kalau misalnya kita bicara melakukan, wah itu kan sebuah operasi senyap yang luar biasa ya kalau bisa dibilang. Berarti kan dibutuhkan kekuatan yang luar biasa juga gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara Singapura, apakah mungkin? Masalahnya kan bukan Singapura ya, siapa di behind Singapura? Karena Singapura sendiri kan negara Commonwealth. Itu yang harus kita tahu. Kan di bawah UK gitu ibaratnya ya. Kan sama Australia, Malaysia, Singapura, India. Nah, sedangkan itu kan negara aliansinya Amerika kan. Ya, jadi sangat mudah untuk ibaratnya pinjam tempat lu ya, gua parkir kapal perang induk di situ. Nah, ini kan kapal perang induk ekonomi yang ditaruh di situ pada dasarnya. Ini sebuah POV yang perlu diteliti lebih dalam, tapi so far di dalam saya menganalisis market makroekonomi dengan landasan atau platform berpikir seperti ini masuk dan terbukti kan. Setelah itu rame-rame sell Singapura, langsung Prime Ministernya ngomong. Nah, pertanyaannya adalah antek asing itu siapa? Orang selalu bilang Pak Presiden itu antek asing segala macam. Ini bukan masalah Pak Presiden antek asing. Kita perhatikan apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam 2 tahun terakhir itu sangat merugikan, sangat merugikan. Oh, justru sangat merugikan. Oligarki. Oligarki adalah siapa? Oligarki ya orang-orang yang memang punya kekuasaan yang selama ini mengontrol pemerintah gitu ya, ibaratnya dari sisi bisnis atau dari power politik. Itu dirugikan di eranya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini cuma mainnya kurang cantik. Ini sedikit masukan gitu. Kalau di eranya Pak Jokowi, dia operasinya benar-benar senyap. Tiba-tiba orang tuh kepalanya udah terpisah dari badannya, nggak tahu. Kalau Pak Prabowo kan konfront. Dia langsung declare di depan, saya mau perang. Kenapa? Karena beliau militer. Jiwa militer dan nasionalismenya itu. Kan ada kelemahannya nggak Pak Prabowo? Banyak kelemahannya. Pertanyaannya ada presiden mana sih di Indonesia sejak eranya Pak Harto yang tidak didemo orang? Indonesia kan punya kebiasaan demonstrasi. Kalau nggak demo nggak makan, ibaratnya kayak gitu. Mohon maaf ya, artinya ini nggak demo nggak makan ini artinya apa? Bukan harafiah, maksudnya nggak makan. Artinya kalau nggak demo kan dia merasa hidup saya susah. Kalau nggak demo saya nggak bisa bersuarakan rakyat, tidak bisa merubah pemerintah. Tapi pada dasarnya presiden mana yang tidak didemo? Karena waktu zaman saya dulu positif terhadap Pak Jokowi juga saya dibilang zaman dulu ya. Istilahnya apa itu kalau Pak Jokowi? Bukan bazar, dia kodok atau apa kalau nggak salah pokoknya. Adalah istilahnya saya sampai lupa udah zaman Covid itu kan. Kalau sekarang apa Termul atau apa Mulyono atau apa gitu. Kalau saya dulu dicap sebagai bazarnya Pak Jokowi. Nah, sekarang ganti Prabowo, gue dicap lagi sebagai bazarnya Prabowo sampai saya bilang saya dapat gelar baru nih CBP, Certified Bazar Prabowo kan itu. Ada ini lagi ya gelar baru. Gelar baru, tapi mereka lupa sebenarnya yang Gemma sampaikan dari dulu itu adalah kita selalu kembali ke core-nya. Core-nya adalah NKRI. Nah, kalau kita lihat semua presiden kita itu pasti di demo. Siapa yang demo? Oposisi. Antek asing yang sesungguhnya. Nah, kalau Pak Prabowo itu dianggap sebagai antek asing itu salah logika, itu cacat logika. Justru menurut saya Pak Prabowo terlalu keras terhadap oligarki. Justru dengan dia istilahnya kan selama ini Prabowo terkenal dengan statement yang tegas. Tegas, terus memang kadang ya kalau pidato beliau suka improvisasi. Tapi itu kan out of context, itu nggak ada urusan dengan beliau menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang nangkepin koruptor misalnya. Habis itu yang saya dengar nih, ya anggap saja ini konspirasi teori lah ya. Kita konspirasi dikit. POV-nya. Yang saya dengar tuh oligarki itu keganggu banget karena ada beberapa pemain-pemain lama yang diterminate gitu. Karena ganti pemain. Ganti pemain.
Terus kemudian ada orang-orang yang dari luar negeri entah gimana atau yang udah ketahuan nih duitnya di mana itu diminta kontribusi kembali kepada negara. Kan itu kan menyakitkan. Jadi goalnya cuma satu, turunkan presiden ini gitu. Tapi kalau misalnya nih, memang ini akhirnya ya konspirasi, anggaplah ya itu tadi konspirasi ini ternyata benar. Seberapa besar sih efeknya, dampaknya, resikonya, apalagi saat ini kan Indonesia memang lagi tidak baik-baik saja ya. Dari dulu nggak pernah baik-baik saja. Tidak pernah baik-baik saja. Sejak kapan Indonesia baik-baik saja? Tiap ganti Iya presiden, juga. Selalu tidak baik-baik selalu saja. ngomongnya tidak baik-baik Iya, saja. benar. Nah ini kan yang saya sorotin ya juga ya. Saya ngomong, kapan Indonesia tuh baik-baik saja? Setiap kali Anda ke gereja misalnya, saya kebetulan Nasrani. Di gereja pendetanya selalu bilang, ya Tuhan tolonglah negara kita ini dengan kondisi yang pemerintah begini. Dari saya kecil sampai saya gede selalu doanya sama. Nggak pernah, Tuhan kami bersyukur Engkau telah memberikan rezeki buat Indonesia. Nggak ada, selalu ini yang didoakan Indonesia ini nggak karu-karuan gitu. Ya, Sadar benar, nggak aslinya. mindsetnya itu loh? Iya ya. Iya kan? Padahal maksudnya memang karena di sini kita lagi mengalami ya gejolak geopolitik juga, apa ditambah kenaikan harga dan kekhawatiran akan inflasi gitu kan. Yeah. Tapi ternyata memang narasinya dari zaman dulu Indonesia nggak pernah baik-baik aja. Iya kan? Iya benar juga Itu sih. dia. Tapi ya kalau misalnya anggaplah ini kondisi yang sekarang nih. Nah, seberapa bahayanya kalau memang ternyata konspirasi teori ini ternyata benar gitu. Tahan dulu, Cap. Tahan dulu mungkin ini sudah tidak Mau sabar keluar, ya untuk langsung keluar. Karena kita akan kembali dan sahabat LJ jangan kemana-mana, tetaplah di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh